lokasi kejadian itu. Tapi nah di sini kita lihat yang terowongan Paledang Bogor ini tempatnya sangat-sangat sempit banget gitu, geng. Ya kalau bisa dibilang nggak terlalu sempit, tapi ya pas-pasan gitu. Terowongan ini memiliki ruang yang sempit sekali dan tidak seperti terowongan pada umumnya. Saat mendekati terowongan Paledang, kereta melaju dengan cepat untuk mengejar keterlambatan 20 siswa ini kan. Dan ada juga tubuh yang terlalu kecil yang menempel di dinding terowongan. Itu kalian bisa bayangin ya, ketika kalian melihat tubuh seseorang nyangkut ataupun nempel di dinding terowongan itu. Alright guys, welcome back to my channel. Bareng gue Rahmat. Jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas sebuah tragedi yang menyeramkan. Ngomong tentang tragedi, gue sempat merangkum sebuah cerita ataupun sebuah tragedi yang ada di daerah Bogor. Nah, teman-teman yang ada di daerah Bogor pasti sedikit banyak ada yang mendengar tentang kisah ini gitu. Tragedi terowongan kereta Paledang Bogor. Terkenal memiliki cerita horor, geng, yang cukup mengerikan gitu. Terowongan yang berlokasi di Jalan Blok Sekolah 17 ini punya masa lalu yang cukup kelam gitu. Dilihat sekilas, terowongan ini memiliki ruang yang sempit sekali dan tidak seperti terowongan pada umumnya. Biasanya kan terowongan sekarang itu kan punya space gitu kan. Jadi ya ketika kereta lewat nggak ada lecet sama sekali. Hal ini kemudian menelan korban jiwa. Dan pada saat itu banyak banget tuh dari berbagai sumber yang bisa menjelaskan tentang tragedi ini. Dan pada saat itu kereta Paledang Bogor ini atau disebut terowongan Paledang Bogor ini menyimpan cerita horor seperti arwah korban gentayangan gitu kan yang masih ada di sana. Kita langsung aja mulai ke inti videonya. Sekitar tahun 2000-an, 20 pelajar SMA berencana untuk ke Bogor dari Sukabumi. Mereka pun menaiki kereta yang melewati terowongan Paledang Bogor ini. Khasnya mereka memutuskan untuk naik di atap kereta gitu. Maklum lah ya, anak-anak zaman dulu sampai anak-anak zaman sekarang ya, ketika ditegur ataupun ditegur ya cuma sekilas doang gitu. Saat mendekati terowongan Paledang, kereta melaju dengan cepat gitu, untuk mengejar keterlambatan 20 siswa ini kan. 20 siswa itu yang berada di atap kereta tersebut itu panik semua. Di atap tersebut terdapat 20 siswa. Jadi ya 8 orang siswa ini sempat melompat dari atap kereta dan selamat, meskipun ya mereka mengalami kayak patah-patah tulang di beberapa bagian tubuhnya gitu. Sementara 12 lainnya menabrak bagian atas terowongan dan jatuh ke rel hingga terlindas kereta gitu. Mungkin kalian bisa bayangin ya gimana tragedinya, gimana kejadian ya ketika orang lihat gitu kan. Bagian tubuh dari 12 siswa ini berserakan gitu, dari mulai tangannya, kaki, isi perut sampai kepala gitu kan. Gue sempat gak bisa ngebayangin ya gimana bentuk pokoknya serem banget. Dan ada juga tubuh yang terlalu kecil yang menempel di dinding terowongan. Itu kalian bisa bayangin ya ketika kalian melihat tubuh seseorang nyangkut ataupun nempel di dinding terowongan itu. Nah jadi guys, dari peristiwa ini, dari tragedi kecelakaan ini, membuat tempat terowongan Paledang Bogor ini menjadi tempat yang sangat mistis. Kita lanjut ke penampakan di terowongan Paledang. Tragedi mengerikan ini
menjadi awal mula keangkeran terowongan ini. Para warga kerap melihat penampakan-penampakan yang mengerikan ketika melewati tempat. Ada juga cerita seorang mahasiswa IPB yang indekos di dekat terowongan ini melewati tempat tersebut ketika tengah malam melihat manusia tanpa kepala gitu. Selain itu, di terowongan tersebut juga kerap terdengar suara orang teriak meminta tolong, dan sampai sekarang tidak tahu di mana sumbernya gitu. Di sini ini ada salah satu video yang mana orang melihatkan beberapa lokasi kejadian itu. Tapi nah di sini kita lihat yang terowongan Paledang Bogor ini tempatnya sangat-sangat sempit banget gitu, geng. Ya kalau bisa dibilang nggak terlalu sempit, tapi ya pas-pasan gitu. Sepertinya cerita yang gue rangkum tentang tragedi terowongan Paledang Bogor ini cukup sampai di sini dulu, karena ya dari ceritanya yang gue dapat, yang gue rangkum cuma sebatas itu. Jadi ya kalau bisa dibilang tragedi ini cukup mengerikan banget gitu, geng. Sepertinya cukup sampai di sini dulu video dari aku. Kapan-kapan kita bakalan bikin cerita-cerita yang lebih horor lagi gitu kan, yang lebih membawa kalian ke dunianya gitu kan. Karena ya cerita horor ini bisa menemani kalian pada saat kalian sedang sebelum tidur gitu. Kita langsung aja tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.